Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan sinau bareng mengenai soal dan pembahasan SKB Akuntansi Pemerintahan bagian 8. Soal-soal ini bisa kita manfaatkan untuk latihan SKB jabatan fungsional maupun pelaksana, bidang analis, penata, peranata, pengelola, penyusun, verifikator, maupun pengolah data laporan keuangan. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja ke soal. Soal yang pertama. Tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut, kecuali A. Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, B. Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah, C. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, D. Mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan, atau E. Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya. Ya, jawaban yang benar adalah D. Mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan merupakan manfaat analis laporan keuangan. Jadi, nomor 1 jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2. Manfaat analisis laporan keuangan antara lain sebagai berikut, kecuali A. Mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan, B. Mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar pos maupun antar laporan yang dapat digunakan untuk prediksi, rating, dan lain sebagainya. C. Menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang. D. Mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang. Atau E. Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya. Ya, jawaban yang benar adalah E. Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya termasuk tujuan analis laporan keuangan. Jadi nomor 2 jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 3. Metode analisis laporan keuangan meliputi A. Analisis horizontal, vertikal, kualitatif, B. Analisis horizontal, vertikal, dan kuantitatif, C. Analisis horizontal, vertikal, dan rasio, D. Analisis horizontal, rasio, dan kualitatif, atau E. Analisis vertikal, rasio, dan kuantitatif. Jawaban yang benar adalah C. Dalam praktek, secara umum terdapat 3 macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis rasio. Jadi, nomor 3 jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4. Analisis yang dilakukan hanya untuk satu periode laporan keuangan dengan cara melakukan antara akun-akun yang ada dalam satu periode pelaporan keuangan disebut A. Analisis horizontal, B. Analisis vertikal, C. Analisis rasio, D. Analisis kualitatif, atau E. Analisis kuantitatif. Ya, jawaban yang benar adalah B. Analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan hanya untuk satu periode pelaporan keuangan dengan cara melakukan antara akun-akun yang ada dalam satu periode pelaporan keuangan. Jadi nomor 4 jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 5. Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran disebut A. Analisis vertikal, B. Analisis horizontal, C. Analisis rasio, D. Analisis regresi, atau E. Analisis kualitatif. Ya, jawaban yang benar adalah C. Analisis rasio adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan akun-akun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran.
Jadi nomor 5 jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 6. Analisis rasio dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berikut ini, kecuali A. Likuiditas, B. Solvabilitas, C. Leverage, D. Regresi, atau E. Kemandirian. Ya, jawaban yang benar adalah D. Regresi. Analisis rasio dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas, yaitu untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang atau kewajiban jangka pendek. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. Yang kedua, solvabilitas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio uang terhadap aset atau rasio utang terhadap ekuitas. Yang ketiga, leverage, untuk mengukur perbandingan antar ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah daerah dengan total utang. Yang keempat, kemandirian, untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, nomor 6 jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 7. Berikut ini keterbatasan inherent analisis laporan keuangan kecuali A. Sifat laporan keuangan adalah historis, B. Informasi dalam laporan keuangan bertujuan khusus, C. Hakikat laporan keuangan berisi informasi kuantitatif, D. Laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan, atau E. Informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum. Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Akurasi analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pada analisis laporan keuangan itu sendiri terdapat keterbatasan yang inherent, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sifat laporan keuangan adalah historis. Yang kedua, informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum. Yang ketiga, pengguna taksiran dalam laporan keuangan. Yang keempat, hakikat laporan keuangan berisi informasi kuantitatif. Dan yang kelima, laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan. Jadi, nomor 7 jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan disebut A. Piutang, B. Persediaan, C. Perlengkapan, D. Peralatan, atau E. Aset tetap. Ya, jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jadi, nomor 8 jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Selisih lebih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan disebut A. Sikpa, B. Silpa, C. Defisit LO, D. Surplus LO, atau E. Surplus LRA. Ya, jawaban yang benar adalah D. Surplus LO. Soal nomor 10. Soal ilustrasi. Bendahara SKPD melakukan belanja modal untuk kendaraan dinas bermotor sebesar 100 juta berdasarkan bukti transaksi SP2D LS, belanja modal. Maka, jurnal yang dibuat pada jurnal finansial adalah A. Kendaraan dinas bermotor pada RKPPKD sebesar 100 juta, B. Kendaraan dinas bermotor pada kas di bendahara pengeluaran 100 juta, C. Kendaraan dinas bermotor pada estimasi perubahan SAL 100 juta, D. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor pada estimasi perubahan SAL 100 juta, atau E. Belanja model pengadaan kendaraan dinas bermotor pada RKPPKD 100 juta. Ya, jawaban yang benar adalah A. Untuk transaksi seperti ini dicatat dalam 2 buku jurnal, yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran.
Jurnal finansialnya yaitu kendaraan dinas bermotor pada RKPPKD sebesar 100 juta. Karena kendaraan dinas bermotor bertambah, didebet sebesar 100 juta dan RKPPKD atau akun resiprokal dikredit sebesar 100 juta. Untuk jurnal anggarannya adalah belanja model pengadaan kendaraan dinas bermotor pada estimasi perubahan SAL 100 juta. Karena belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor bertambah didebet sebesar 100 juta, estimasi perubahan SAL dikredit sebesar 100 juta. Jadi, nomor 10 yang ditanyakan adalah jurnal pada jurnal finansial. Maka yang benar adalah yang A, kendaraan dinas bermotor pada RKPPKD 100 juta. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.